Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi STL Majelis yang Bapak hormati, pada kesempatan kali ini Bapak ingin sampaikan terkait moderasi beragama. Ya. Jadi ada 4 ciri utama ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah atau biasa yang kita sebut dengan Aswadiyah. Ya, yang selalu diajarkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Yang pertama ada yang kita sebut dengan namanya tawasud. Apa itu tawasud? Merupakan sikap pertengahan, tidak ekstrem ke kiri ataupun tidak ekstrem ke kanan. Sesuai dengan firman Allah pada Quran surat Al-Baqarah ayat 1, kami jadikan kamu sekalian umat Islam umat pertengahan, adil dan pilihan, agar kamu menjadi saksi ukuran penilaian atas sikap dan perbuatan manusia umumnya, dan supaya Allah menjadi saksi atas sikap kamu sekalian. Artinya di sini kemudian kita yang termasuk keluarga Nahdien selalu bersikap seimbang dalam setiap menghadapi dan mensikapi berbagai macam persoalan. Itu yang pertama. Yang kedua, ada yang kita sebut dengan namanya tawazun. Merupakan sikap seimbang dalam segala hal, termasuk dalam penggunaan dalil akli, dalil yang bersumber dari akal pikiran rasional dan dalil akli yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Sesuai juga dengan firman Allah pada Quran surat Al-Hadid ayat 25 yang berbunyi, sungguh kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan membawa bukti kebenaran yang nyata dan telah kami turunkan bersama mereka Alkitab dan neraca supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Ya. Artinya kita diminta mensikapi berbagai macam persoalan dengan pola yang terukur, terarah, terkonsep, dan disusun dengan metodologi yang bisa dipertanggungjawabkan. Itu yang dimaksud dengan tawazun. Artinya sikap seimbang dalam segala hal. Yang ketiga, al-i'tidal. Merupakan sikap tegak lurus atau bersikap adil. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu sekalian menjadi orang-orang yang tegak membela kebenaran karena Allah menjadi saksi yang adil. Dan janganlah kebencian kamu pada suatu kaum menjadikan kamu berlaku tidak adil. Berbuat adillah karena keadaan itu lebih mendekatkan pada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah karena sesungguhnya Allah melihat apa yang kamu kerjakan. Quran surat Al-Maidah ayat 8. Ya. Artinya secara internal kita sebagai warga Nahdien mensikapi berbagai macam harus berani mengatakannya hak itu adalah hak, ya. Yang batil itu adalah batil. Walaupun terhadap orang lain berbeda agama, ras, suku dan kebangsaan. Yang terakhir ada prinsip yang namanya tasamuh, artinya toleransi, yakni menghargai perbedaan serta menghormati orang yang memiliki prinsip hidup yang tidak sama, namun bukan berarti mengakui atau membenarkan keyakinan yang berbeda tersebut dalam menentukan apa yang diyakini. Ya, dalam Quran surah Toha ayat 44 Allah menyatakan, maka berbicara kamu berdua, yaitu kepada Nabi Musa dan Nabi Harun alaihissalam kepadanya, yaitu kepada Fir'aun, dengan kata-kata yang lemah lembut dan mudah-mudahan yang ingat dan takut. Artinya kita hidup berdampingan dengan keluarga ataupun komunitas lain walaupun berbeda agama, ras, suku dan kebangsaan. Jadi saling hormat menghormati. Jadi semua penjelasan tadi berhubungan dengan moderasi beragama. Jadi moderat dalam beragama sama sekali bukan berarti mengkompromikan prinsip-prinsip dasar atau ritual pokok agama. Misalkan mencampur adukan antara ibadah agama yang satu dengan yang lain, bukan itu, ya. Ya, ataupun untuk menyenangkan orang lain, ya. Jadi moderasi beragama juga bukan alasan bagi seseorang untuk tidak menjalankan ajaran agama secara serius. Jadi moderat di sini berarti percaya diri dengan esensi ajaran agama yang menurutnya, yang mengajarkan prinsip adil dan berimbang. Anggapan keliru yang masih berkembang di kalangan masyarakat adalah bahwa berpihak pada nilai-nilai moderasi dan toleransi dalam beragama sama artinya dengan bersikap liberal. Itu salah, ya. Dan mengabaikan norma-norma dasar yang sudah jelas tertulis dalam teks keagamaan.
Sehingga dalam kehidupan keluarga manusia sering dihadapkan secara diametral dengan umat yang dianggap konservatif dan berpegang teguh pada ajaran agama. Jadi seakan-akan orang yang bermoderasi beragama itu dia nanti menjadi musuh orang-orang yang kemudian katakanlah di sini konservatif, ya, tidak menerima